sebelum itu Ibu buka terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu presensi terlebih dahulu ya. Tapi sebelum itu ketua kelasnya siapa? Esti. Silakan memimpin doanya dulu nak. Sebelum kita mulai mengadakan hari ini, baiknya kita berdoa bersama. Doa saya. Alhamdulillah, terima kasih Esti. Baik, Ibu lanjutkan untuk presensinya. Dina hadir. Hadir Ibu. Esti. Esti hadir. Bila. Hadir Ibu. Oh ya, teman kalian yang namanya siapa itu? Siti. Nah, ya itu sudah 2 pertemuan tidak hadir. Ada yang tahu tidak kenapa? Kurang tahu Ibu. Tidak menyatakan alasannya ya. Tapi kemarin sih saya melihat Ibu. Oh, Adanya sibuk di rumah. Iya. Kemarin saya melihat dia ini gara-gara Ibu sama saya. dan kalau ini suruh ini ya, ada ke kantor ya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Namun sebelum itu Ibu mau refresh dulu ingatan kalian materi baru. Ada yang masih ingat pelajaran tentang apa? Mencermati proses Penyerahan kosakata bahasa Indonesia. mencermati proses penyerapan kata bahasa Indonesia. Ada yang bisa membantu Ibu ingatkan materi minggu lalu? Ya, Ibu. ya. Jadi dalam penyerapan kata itu bisa dari bahasa asing Ibu. Misalnya ada kata push dari base. Ya, benar sekali. Mengapa penyerapan kosakata baru itu biasanya memang bisa dari bahasa asing gitu ya, seperti yang disebutkan tadi. Bis, ke, lulus. Lanjut, siapa yang ingin menyampaikan? Ibu. Ya, silakan. Prosesnya ada adaptasi sama penerjemahan. Ya, benar sekali ya. Jadi proses penyerapan bahasa asing ke bahasa Indonesia itu ada 3. Yang pertama apa tadi nak? Adaptasi, kemudian adopsi, dan udah diterjemahkan. Gitu ya. Ina ada yang mau sampaikan? Ada Ibu. Ya, pada materi minggu lalu ya. Ada Ibu. Jadi kosakata serapan itu dipakai biar komunikasinya lebih mudah dipahami oleh orang Indonesia. Ya, benar sekali. Jadi kosakata serapan itu digunakan agar memudahkan untuk menggunakannya, untuk tidak salah gitu. Baik, itu ya terkait materi minggu lalu. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau cukup kita lanjut ke materi hari ini, yaitu apa? Mendapatkan informasi dari teks prosedur. Sebelumnya kan ibu sudah pernah membahas teks prosedur ya. Itu kan masih lanjutan dari materi minggu lalu sebenarnya ya. Cuman beda materinya kan. Kalian sudah tahu ya apa itu teks prosedur. Nah, mendapatkan informasi dari teks prosedur. Lanjut, ini dia definisinya. Seperti yang kita tahu ya bahwa teks ini mengulas saja ya dari materi minggu sebelumnya. Teks prosedur merupakan jenis teks yang menyampaikan suatu cara lengkap. Tujuan teks ini adalah untuk membuat sesuatu sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan sehingga bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, di dalam jenis teks ini terdapat penghalaman atau tahapan yang dijelaskan secara berurutan dengan bahasa yang jelas dan singkat supaya pembaca itu
mudah untuk memahaminya ya. Lanjut. Nah, teks prosedur pada dasarnya akan membantu siapa saja untuk melakukan suatu hal, suatu cara, ataupun suatu cara maupun kebiasaan dan aktivitas tertentu. Nah, teks ini kemudian bisa dikatakan sebagai teks yang berisi tutorial, sehingga membantu pembacanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, bukunya silakan dibuka ya, halaman 13. Nah, di situ ada teks. Sudah dibuka? Nah, sudah dibuka. Di situ ada teks yang berjudul Taman Bacaan Masyarakat, Tingkatkan Literasi Masyarakat. Nah, kalian akan membaca teks tersebut dan dengan memperhatikan pertanyaan tersebut berbunyi di sini. Cermati teks dengan sesama, kemudian untuk mendapatkan informasi yang optimal dari sebelum bacaan, kalian dapat melakukan yang berikut. Maksudnya pertanyaan di sini itu sebagai panduan. Baca ya. Baca terlebih dahulu pertanyaannya, kemudian untuk mengetahui gambaran umumnya, kalian harus membaca secara berlawan untuk mengetahui perinciannya. Kemudian dikaitkan dengan informasi dan bacaan dengan pengalaman kalian. Jadi dari teks itu kalian kaitkan dengan pengalaman kalian. Kemudian membuat catatan kecil dari teks yang akan dibaca tadi ya. Baik, silakan dibaca terlebih dahulu. Sudah ya? Sudah. Kalian bisa membentuk kelompok ya. Jadi 3 orang mesti bisa di sini. Jadi ya berikan saja. Sudah. Lalu bisa diskusi tidak kalau posisinya seperti ini? Bisa. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, kalian menjawab pertanyaan yang ada di buku teks yang di bawahnya tadi ya. Nah, di situ sudah ada pertanyaannya. Kemudian kalian mencari informasi dari teks tersebut. Jadi informasi apa yang kalian temukan gitu dari teks yang sudah kalian baca. Tapi berdiskusi ya. Baik, silakan ya. Karena ini materi kita tidak terlalu banyak teorinya, jadi praktik diskusi. Ada pertanyaan tidak? Aman diskusinya? TBM apa ya Bu? TBM itu bacaan dari teks. Judulnya Taman Bacaan Masyarakat. Oh, Seperti ini apa yang ada di perpustakaan daerah. Sudah ya? Baik. Untuk pertanyaan pertama, apa tujuan pemerintah menyediakan perpustakaan? Siapa yang ingin menjawab dari kelompok kalian? Ya, silakan sih.
tujuan dari pembentukan dewan Di ini ya, sama suaranya. Tujuan pemerintah menyediakan perpustakaan umum adalah untuk meningkatkan minat baca masyarakat, terutama masyarakat yang mengalami kesulitan akses perpustakaan umum. Benar ya. Itu juga sudah sesuai dengan teks tadi ya. Jadi tujuan pemerintah itu untuk menyediakan perpustakaan umum itu untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Kemudian yang kedua, selanjutnya siapa yang ingin menyampaikan? Ibu, Ya, Bila, silakan. di mana sajakah PBN biasa didirikan? Ya, PBN didirikan di tempat-tempat umum, misalnya balai desa, ya, balai RW, taman, mal, dan lokasi lain. Jadi pendirian TBM ini yang tempatnya bacaan masyarakat itu bebas karena tempatnya tidak ditentukan secara spesifik. Jadi boleh di mana saja asalkan tempat itu strategis dan mendukung. Kemudian yang selanjutnya, Vina, Pertanyaannya tadi berdasarkan bacain ya ini berdasarkan peningkatan dan laporan tersebut apa saja yang diperlukan untuk mendirikan TBM. ya, Jadi hal yang diperlukan untuk mendirikan TBM itu adalah empat yang memadai koleksi buku yang cukup, petugas yang memadai. ya, terus sekali. Jadi benar dalam hal yang diperlukan untuk mendirikan TBM itu atau taman bacaan masyarakat ada 4 yang harus memadai, yaitu ada koleksi buku, kemudian ada petugas yang handal gitu. Kemudian yang selanjutnya, Esti, satu lagi nak. Pertanyaannya, perhatikan kalimat titik-titik didukung sumber daya manusia yang berbeda sebagai motivator. Mengapa harus ada motivator di sebuah Yang mengapa harus ada motivator di sebuah TBM? Kenapa? dalam sebuah TBM perlu adanya motivator agar masyarakat bersemangat datang dan melakukan kegiatan di TBM seperti belajar, berdiskusi, menulis dan kegiatan lain agar ada yang mendampingi pengunjung melakukan kegiatan. Ya, benar ya. Jadi dalam sebuah TBM itu perlu adanya motivator itu sebagai penggerak untuk mendukung berdirinya TBM tersebut. Gitu ya. Jadi kalian sudah bisa menemukan informasi yang penting tadi ya dari teks tersebut. Dia lanjut pada yang di bawahnya tadi ada ininya, ada kegiatan 6. Kita diskusi kecil saja. Di situ di buku teksnya dibuka ya nak. Ada teks prosedur terkait dengan pendirian taman bacaan. Nah, di situ ada prosedurnya, kalian bisa baca. Nah, halaman 42 di bawahnya teks tadi nak. Ya, di situ kan ada teks prosedurnya. Bisa kalian baca terlebih dahulu ya. Lalu kalian akan berdiskusi kembali terkait dengan pertanyaan yang akan dibahas nanti. Sekarang kalian baca terlebih dahulu ya. Pasti silakan baca. Kalau tidak mau buku, belajar sama Bila.
Sudah, Bu. Sudah. Nah, Jadi pada teks tersebut terdapat prosedur dalam pendirian taman bacaan. Nah, untuk kalian tahu bahwa proses pembuatan perizinan tersebut itu dilakukan apabila pengelolaan taman bacaan itu ingin diresmikan. Jadi TBM itu menjadi badan hukum yang resmi apabila ini diresmikan. Jadi prosedurnya seperti itu yang sudah kalian baca tadi ya. Nah, apakah membaca pribadi atau komunitas itu bisa didirikan secara tidak formal oleh perorangan atau komunitas? Jadi tidak harus resmi dalam mendirikan komunitas bacaan itu, bisa lewat taruna atau komunitas lain bisa yang bisa mendukung begitu. Jadi tidak harus lembaga resmi yang harus mendirikan perpustakaan kecil gitu. Ya, paham? Dan pengelolaannya pun apabila didirikan oleh komunitas kecil itu hanya membutuhkan sukarelawan saja, jadi tidak harus ada yang pegawai resminya gitu ya. Nah, kalian tadi sudah membaca, lalu jawab pertanyaan yang di bawahnya terkait dengan ya, jadi ya. Kalian berdiskusi, jawabnya bersama-sama. Kemudian nanti akan disampaikan juga. Paham ya? Kalian menyatakan alasannya juga mengapa setuju dan tidak setujunya. Pasti ada pertanyaan? Kalau di bawah itu bisa harus salah satunya, karena kan ini berdasarkan sama teksnya. Jadi harus cari dulu alasannya apa gitu ya. Sudah? Kita nanti dulu. Sudah ya. Ini dari kita dulu nih apa? Dari pernyataan yang pertama, prosedur pendirian TBM ini hanya dapat dilakukan orang-orang dewasa. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Ya, alasannya apa? alasannya karena teks itu menjelaskan bahwa siapa saja bisa berinisiatif, termasuk kelompok pemuda atau komunitas. Yang penting mengikuti prosedurnya. Ya, benar sekali ya. Jadi tidak ada batasan siapapun dalam mendirikan TBM atau taman bacaan masyarakat. Selagi orang tersebut mampu dan memiliki fasilitas yang memadai, maka boleh saja ya untuk mendirikan taman bacaan masyarakat. Kemudian yang kedua, prosedur pendirian TBM itu win. Setuju atau tidak setuju? Siapa yang ingin menyampaikan? Tidak setuju. Tidak setuju. Ya, apa sih? Saya setuju. Wow, yang setuju atau tidak setuju? Prosedur pendirian TBM makanya jelas dan sederhana, berlokasi, membuat buku, mengelola. Ya, jadi dari pendapat Rizky setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju karena karena dalam prosedur tadi itu sudah jelas ya, Jelas dan sederhana. dan bisa diikuti dan diikuti. Lalu untuk final alasannya mengapa tidak setuju? Setuju. Oh, setuju sama ya tadi. Prosedur saya TBM COVID itu saya setuju. Ya, Karena pastinya butuh komitmen, sumber daya manusia dan menguras peralatan sehingga terasa begitu. ya benar sekali. Bila untuk yang pernyataan yang ketiga, nah, TBM harus dimiliki oleh lembaga pendidikan. Benar atau tidak? Setuju atau tidak? Tidak setuju, Ibu. Alasannya? Karena TBM bisa didirikan oleh masyarakat, para taruna, komunitas baca atau individu, jadi tidak harus sekolah, Ibu. Ya, benar ya Kak. Jadi taman bacaan masyarakat itu tidak harus didirikan oleh lembaga yang resmi. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, taman bacaan itu bisa didirikan oleh komunitas kecil pun bisa, seperti Karang Taruna ataupun organisasi kemasyarakatan yang lain. Selagi mereka itu mempunyai fasilitas yang mendukung
masyarakat, taman bacaan masyarakat. Kemudian yang kedua, next ini prosedur dalam pendirian taman bacaan masyarakat. Kalian sudah bisa menemukan informasinya di dalam teks prosedur tersebut. Artinya kalian bisa berpikir kritis. Kalian sudah mencapai kompetensi tersebut, ya. Dan itu harus lebih ditingkatkan lagi dan dipertahankan, ya. Seperti itu. Baik, dari materi hari ini sudah selesai. Ada yang ingin merefleksikan materi hari ini? Saya Pasti silakan, yang semangat dong. Ya, silakan nak. Dijelaskan ya soalnya. itu jadi refleksikan kali pembelajaran saya hari ini. Menurut saya pelajaran hari ini membantu banget Ya, membantu kenapa? buat memahami cara mendapatkan informasi dari Ya, dilanjutkan. Tidak apa-apa. dari teks. Iya, pelan-pelan. Kalau apa enggak? Ya, boleh. Ya. Jadi menurut saya pelajaran hari ini itu membantu banget karena untuk memahami cara mendapat informasi dari teks bacaan. Ya. Tadi waktu membaca teks tentang TJM, saya jadi lebih ngerti kalau sebelum membaca itu harus lihat dulu pertanyaannya biar fokus. Yang tidak sekali. Jadi dari teks tersebut itu dia lebih bisa memahami informasi yang ingin dia ketahui gitu ya. Jadi tadi sebelum membaca teks harus mengetahui dulu pertanyaannya supaya fokus dalam bacanya. Vina, ada yang ingin disampaikan? Itu saya menyampaikan lagi. Iya, benar dulu ya. Jadi Bu, menurut saya pembelajaran hari ini sangat menarik ya, karena dari membaca teks TBM tadi, saya jadi sadar kalau literasi di masyarakat itu masih perlu ditingkatkan Ibu. Pas diskusi juga saya merasa lebih percaya diri menyampaikan pendapat. Kalau untuk teks prosedurnya, saya jadi tahu langkah-langkah pendidikan TBM dan bisa menentukan saya setuju atau tidak setujunya berdasarkan informasi yang ada. Dan hari ini saya merasa lebih memahami cara berpikir secara kritis saat membaca itu. Ya, benar sekali. Bagus ya, Vina. Dari teks yang sudah ditampilkan tadi atau sudah kalian baca, kita sudah bisa mengetahui informasi bahwa literasi di masyarakat itu masih rendah, maka dibutuhkan suatu upaya untuk meningkatkan literasi membaca masyarakat, salah satunya dengan mendirikan taman bacaan masyarakat tersebut, ya. Baik, bagus. Untuk Hesti tadi selamat sampaikan lagi. Ibu masih menyampaikan refleksi yang dilakukan. Ya, Membaca itu tidak cuma sekedar membaca, tetapi terus lagi pas baca teks TPS tadi saya coba baca cepat dulu baru baca depan, dan itu membantu saya mendapatkan diskusi. Saya juga jadi tahu bagaimana prosedur mendirikan TPS itu ternyata tidak sesuai yang saya pikirkan. Jadi pembelajaran hari ini membuat saya lebih paham cara mengambil informasi yang penting dari teks prosedur. ya, bagus ya. Jadi Hesti sudah tahu gimana teknik membaca supaya bisa mendapatkan informasi gitu dari teks prosedur tadi. Dan Hesti juga sudah tahu bahwa dalam mendirikan taman bacaan masyarakat itu syaratnya itu juga tidak rumit dan mudah gitu ya. Nah, baik, bagus sekali ya refleksi kalian hari ini. Kita berikan aplaus dulu untuk kalian. Bagus ya kalian dalam menyampaikan refleksinya, sangat mengapresiasi. Kalian sangat responsif dan bagus ya. Baik, kita tahankan ya. Dan kita bisa simpulkan untuk materi hari ini bahwa dalam teks prosedur itu ada langkah-langkahnya. Yang tadi ada prosedurnya tersendiri, yang mana kita harus bisa mendapatkan informasi dari teks prosedur tersebut. Salah satunya dengan membaca teks itu secara berulang, mencatat poin-poin penting, dan membaca secara lebih mendalam untuk mengetahui mana informasi yang penting untuk diambil begitu ya.
Kemudian dari teks yang sudah dibaca tadi, kita tahu bahwa tingkat literasi membaca masyarakat itu sangat rendah, makanya perlu nih untuk mendirikan taman bacaan masyarakat. Itu ya paling penting dari teks tadi. Itu bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah bisa. Baik, itu tadi ya materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Atau ada yang ingin bertanya materi hari ini? Cukup. Sudah paham? Sudah. Baik, sebelum kita mengakhiri materi hari ini, dibuka terlebih dahulu bukunya yang tadi. Nah, untuk materi minggu depan, kita akan belajar mencermati teks prosedur berupa infografik. Jadi masih berkaitan ya dengan materi kita pada hari ini. Bedanya teks prosedur pada minggu yang akan kita pada pertemuan selanjutnya yang ingin kita bahas, yang akan kita bahas itu berupa infografiknya. Jadi kalian persiapkan materinya dengan baik ya. Kalian membaca bahan ajarnya terlebih dahulu, belajar mencari informasi dari buku boleh, dari informasi dari internet boleh. Baik, begitu ya, bisa dipahami? Baik, bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa itu akhiri ya, tapi sebelum itu berdoa terlebih dahulu. Esti silakan memimpin doanya nak. Kita berdoa. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik ya. Kalian juga sangat aktif, sangat responsif, bisa menangkap apa yang ingin disampaikan dari materi hari ini. Kalian sudah mencapai kompetensinya gitu. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri, saya Esti Mariska dengan NPM 2313041014. Di sini saya sebagai OL dari saudari Risma Aminatul Rahman. Saudari Risma sudah menunjukkan kehangatan, menunjukkan kepekaan, mendengarkan, merespon, membangun hubungan saling mengerti, mendukung, membantu, mengerti perasaan, menangani emosi siswa, atau mengendalikan situasi. Kemudian poin 2, saudari Risma sudah menentukan tujuan, merencanakan kegiatan, memberi nasihat, membantu menilai. Kemudian kegiatan setiap orang, saudari Risma sudah menyediakan alat, menyediakan sumber dan cara membantu siswa. Saudari Risma sudah menantang siswa untuk berpikir, mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat, dan mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Ya.